Cerita berlanjut, terlihat dari luar paviliun, banyak burung yang berterbangan di sana. Yan Yue berkata, lalu bagaimana, ayam kemarin dimasak dengan baik? Xia Qi bilang, guru keempat, apakah Anda ingin memiliki hubungan baik dengan saya? Yan Yue menanggapi, memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Tidak, ini keputusanku sebagai guru. Aku tidak akan berdebat denganmu, murid kecilku. Untuk apa menatapku? Xia Qi berpikir, ayo, ambil tindakan, saya tidak sabar untuk melawan. Xia Qi menjawab, tidak ada apa-apa, dalam hatinya. Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster, dan dia pasti mencoba berjongkok di atasku. Kemudian dia berkata, guru keempat, saya ingin pergi ke paviliun perpustakaan dulu, tolong tunjukkan jalannya. Dalam hatinya bilang, aduh, Yan Yue bertanya, kamu sangat tidak biasa hari ini. Hei, kamu tidak merencanakan ide buruk, kan? Xia Qi berpikir, jongkok, biar jongkok, tapi kakimu mati rasa karena jongkok. Xia Qi menjawab, murid hanya ingin menemukan perpustakaan itu secepatnya. Guru keempat, sebaiknya Anda yang memimpin. Bukankah Grandmaster mengatakan, bahwa Anda akan membimbing saya untuk memulai? Saya masih menunggu. Kemarahan Yan Yue naik 50, dan dia maju di depannya. Sangat bodoh. Bukankah aku mengajakmu tur kemarin? Jika Anda tidak dapat mengingat hal-hal ini, bagaimana Anda dapat belajar dari kami di masa depan? Xia Qi menjawab, murid saya bodoh, guru, harap lebih berhati-hati. Berpikir, tentara tidak memiliki momentum yang konstan, air tidak memiliki bentuk, dan saya, seorang raja liar, tidak dapat menangani Anda dengan santai. Setelah beberapa saat mereka berjalan, terlihat, kaki Yan Yue yang berhenti di depan tangga. Yan Yue berkata, ini adalah perpustakaannya. Namun saya dapat mengingatkan Anda, bahwa Anda dapat memahami buku klasik di gerbang luar, tetapi Anda mungkin tidak dapat membacanya di sini. Xia Qi bilang, lagi pula, beberapa orang bisa mencapai alam darah, haha. Burung bodoh itu terbang lebih dulu ya. Kemarahan Yan Yue naik 50%. Desis. Kemudian Xia Qi membuka pintu perpustakaan. Pintu perpustakaan perlu dilumasi. Yan Yue berkata, ternyata kakak ketiga ada di sini. Terlihat, master ketiga sedang duduk di sana, banyak buku yang terlihat disusun sampai tinggi. Master ketiga sedang fokus dengan bukunya yang dibaca. Xia Qi memberi salam. Halo Tuan ketiga, Yaxing. Master Yaxing tidak menjawab, dan dia sedang membalik halaman buku yang dibacanya. Raut wajah Xia Qi jadi suram. Dah, Yan Yue berkata. Hei, jangan khawatir, kakak ketiga tidak memperhatikan orang lain saat dia berkonsentrasi. Ikutlah denganku, meski aku jarang datang ke sini, aku cukup familiar dengan tempat ini. Xia Qi menanggapi, benarkah? Aku tidak percaya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua masih mencari buku. Yan Yue berkata, menemukannya. Saya ingat teknik Jiuli Dao saya ada di rak ini. Xia Qi bilang, kami berjalan setengah jam, dan Anda menemukan ini. Berpikir, dia bahkan bilang sudah familiar dengan tempatnya. Yan Yue berkata dengan emosi. Kamu sangat naif. Dapatkan untuk Anda terlebih dahulu. Ini disebut bersiap. Xia Qi menanggapi. Apakah kamu masih menggunakan idiom? Kemudian Xia Qi melihat ke suatu buku. Yan Yue berkata. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Saya ingat saya meletakkannya di rak ini. Terlihat, buku yang dicarinya ada di bawah sana. Yan Yue masih mencari. Apakah di atas sana? Terlihat, tangan Xia Qi mengambil buku itu. Buku itu ada gambar Yan Yue yang membawa pedang. Yan Yue berkata, salah, kok bisa hilang, padahal ditulis dengan sepenuh hati. Sedangkan Xia Qi yang memegang bukunya, dalam hatinya bilang, Tuan keempat, dilempar ke tanah. Sedih sekali. Kemudian Master Yaxing berkata di dekatnya, Anda tidak dapat membaca buku ini. Xia Qi menoleh ke arahnya dengan panik. Tuan ketiga, Master Yaxing berkata, saya baru saja membaca buku, dan tidak memperhatikan Anda. Buku di tangan. Yan Yue yang sedang memanjat perpustakaan bilang, kakak ketiga, kakak, kamu di sini. Datang tepat pada waktunya. Pernahkah kamu melihat bukuku?
Aku ingat aku menaruhnya di rak itu. Master Yaxing menjawab, apakah itu buku adik perempuanku? Apakah itu teknik pedang Jiuli? Yan Yue bilang, ya, seperti ini namanya. Master Yaxing berkata, tidak ada kesan sama sekali, mungkin dipinjamkan. Yan Yue berkata, benarkah? Lupakan saja. Xiaoqi yang merasa membawa bukunya jadi khawatir. Lalu dia menyelipkan bukunya di bajunya. Master Yaxing bertanya, mengapa kamu di sini? Yan Yue menjawab, Xiaoqi bilang, dia sedang mencari beberapa buku, jadi aku membawanya. Di depan Xiaoqi muncul sistem. Masukkan. Master Yaxing bertanya, Xiaoqi, buku apa yang kamu cari? Kitab suci, atau latihan? Xiaoqi bilang, saya ingin menemukan beberapa buku latihan tingkat tinggi. Master Yaxing bicara, keterampilan tingkat tinggi. Lalu dia mengangkat tangannya, dan mengeluarkan benda berenergi biru. Kemudian menarik beberapa buku di sana. Kemudian buku itu sampai di tangannya. Master Yaxing bilang, silahkan lihat ini terlebih dahulu. Lalu bukunya dilempar ke Xiaoqi, dan Xiaoqi menangkapnya. Terima kasih, guru ketiga. Master Yaxing berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Xiaoqi berkata, aku akan damai dan tenang, itu tidak akan mengganggu tuan ketiga. Kemudian Yan Yue memegang tangannya. Ayo pergi, Xiaoqi menanggapi. Bukankah aku sudah bilang, aku ingin membaca buku. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silahkan pergi. Yan Yue berkata, saudara perempuan ketiga, aku akan membawanya pergi sekarang. Master Yaxing berkata, Yan Yu, kamu harus bekerja lebih keras, dan berhenti membuat kesalahan ketik sepanjang waktu. Terlihat, mereka berdua sudah keluar dari perpustakaan. Xiaoqi bertanya, Tuan keempat, Anda tidak dapat merusak rencana saya, hanya karena Tuan ketiga mengeluh tentang kesalahan ketik Anda, bukan? Yan Yue menjawab, Anda baru saja datang ke sini, dan tidak dapat memahami maksud dari saudara perempuan ketiga. Dari kata-katanya, dia menyuruh kita pergi. Jika kamu tinggal lebih lama lagi, dia akan mengubahmu menjadi patung es. Jangan tanya kenapa aku tahu. Xiaoqi bertanya, apa kamu terlalu sensitif? Yan Yue menjawab, jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Tidak apa-apa jika kamu dibekukan olehnya, tapi dia selalu mengabaikan hal-hal yang menurutnya tidak penting. Aku tidak akan datang untuk menyelamatkanmu ketika saatnya tiba. Xiaoqi berpikir, bukankah dia terlihat berbohong? Yan Yue bilang, saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya, untuk tidak memprovokasi kakak ketiga, terutama ketika dia ingin fokus pada sesuatu. Juga, jika kamu berani menyebarkan berita tentang kesalahan ketikku, aku akan memanggangmu sampai kedua sisinya berwarna keemasan, taburi dengan jintan dan melemparkanmu ke hutan monster. Xiaoqi menanggapi, haha, Tuan keempat, Anda ingin saya merahasiakannya, tetapi Anda harus membayar harganya. Kalau tidak, jika saya secara tidak sengaja menyebarkannya ke telinga semua orang di tempat suci, itu akan menjadi jelek. Yan Yue jadi marah, naik 2333 poin. Oke, Anda telah menetapkan tanggal kematian untuk diri Anda sendiri, saya tidak akan menghentikan Anda. Ding, selamat kepada tuan rumah, karena telah membuat kesal Yan Yue berkali-kali dalam waktu singkat, mendapatkan poin kemarahan khusus, dan sekarang mengaktifkan sistem tugas. Tugas periode ini, lulus penilaian pintu bagian dalam. Hadiah, pilih skill surgawi. Jika gagal, mendapat hukuman. Xiaoqi bergumam, hukuman itu, apa maksudnya? Yan Yue membentak, apa yang kamu gumamkan, apakah kamu tidak mendengar ancamanku dengan jelas? Sistem bilang, tetap dalam ketegangan. Xiaoqi berpikir, meskipun dia juga memberiku banyak paket hadiah pemula, tapi pembawa acara lama yang menggoda. Benar-benar ide yang buruk. Di sisi lain, Yan Yue terus menanyai. Halo, kemudian Xiaoqi mengingat kenangan sebelumnya. Sistem berkata, halo tuan rumah, saya adalah sistem Anda. Saya akan membawa Anda menjadi CEO, menikahi Bai Fumei, dan mencapai puncak kehidupan. Xiaoqi berkata, jadi aku punya jari emas. Hei, cepat, apa panduan pengguna sistemnya?
Xiaoqi ingat ketika dia baru saja mengaktifkan sistem sialan ini telah menggodanya. Itu sama sekali tidak mengingatkan dirinya sendiri apa poinnya, dan sepenuhnya bergantung pada mencoba metode untuk mengetahui hasilnya. Oleh karena itu, Xiaoqi, yang baru saja melakukan perjalanan melintasi waktu, dipukuli habis-habisan oleh masyarakat. Di situ sistem memberitahu, akumulasi poin tuan rumah adalah 0, dan hak penggunaan sistem tidak dapat diaktifkan untuk saat ini. Kembali ke waktu sekarang, tuan rumah, pengingat ramah, masih ada 1 bulan tersisa sebelum ujian sekte dalam. Saat ini, Anda belum memenuhi syarat untuk ujian sekte dalam. Xiaoqi menghela nafas. Mengerti, Yan Yue berkata, lupakan saja, mencoba berunding denganmu itu seperti bermain piano dengan seekor sapi. Xiaoqi menatap Yan Yue sambil mikir. Tidak, saya harus menemukan cara untuk berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam. Apakah Anda benar-benar takut sistem ini akan melakukan kesalahan? Yan Yue dengan wajah tersipu bertanya. Kenapa bocah nakal, terus menatapku seperti itu? Apakah kamu menyukai tuanmu? Xiaoqi menjawab, ini. Lalu dia menoleh ke sana kemari, berpikir. Saya sudah di sini selama 2 atau 3 hari, dan saya belum melihat orang lain. Lalu Yan Yue bertanya, apa yang kamu cari-cari? Xiaoqi masih mikir. Jika aku berlatih di sini, sistem kemarahan tidak cocok untuk mengumpulkan poin untuk meningkatkan ranah. Tidak, saya harus mencari cara untuk kembali ke kaki gunung. Yan Yue menunjuk dengan jarinya. Hei, apakah kamu sengaja tidak mendengarkanku? Xiaoqi menanggapi, karena aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Yan Yue bertanya-tanya, Xiaoqi berkata, wanita, itu hanya akan mempengaruhi kecepatanku menghunus pedang. Dalam hatinya bilang, tiba-tiba saya merasa, pengaturan guru begitu sempurna. Kalau marah-marah saat terangsang, bukankah ini power bank? Hehe, hahaha. Terlihat, Yan Yue jadi marah, dan terus bertambah, dari 100, 200, 300. Yan Yue berkata, Xiaoqi, menurutmu apakah aku telah menunda kultivasimu? Xiaoqi menjawab, murid tidak berani, murid hanya berpikir. Bahwa guru keempat, kamu terlalu bodoh di masa remaja. Ya, itulah ungkapannya. Kemarahan Yan Yue bertambah. Gula darah naik 200, 300, 400. Kemudian dia mengeluarkan pedangnya. Kamu berbicara omong kosong, aku akan memotong. Xiaoqi panik. Dia tidak bisa bergaul dengan laki-laki dan selalu pemalu. Lalu dia ingin membunuhku, untuk menutupi suasana hatinya yang memalukan. Sistem muncul. Selamat paman, kamu berhasil membuat marah peri Yan Yue lagi. Sistem akan memberimu hadiah spesial 9 lien. Jiu Lien tingkat ke-10 akan secara otomatis ditingkatkan ke penetrasi seni bela diri. Xiaoqi berkata, bagus sekali, masa depan cerah dan saya akan terus bekerja keras. Xiaoqi bilang, guru keempat, guru agung sangat pandai menilai orang. Dia pasti tahu bahwa hati Tao Anda sedang tergerak, jadi dia meminta Anda untuk membawa saya bersama Anda segera setelah Anda datang ke sini. Faktanya, wajar jika Anda berfantasi tentang beberapa hal romantis di usia Anda, murid Anda pasti akan membantu Anda merahasiakannya. Dalam hatinya bilang, aku sangat marah padamu. Kemarahan Yan Yue bertambah, 100, 100, 100. Dia mengangkat pedangnya yang diselimuti aura. Xiaoqi, kamu sangat suka berlatih, jadi, tuanmu ini, akan mengajarimu teknik pedang merah hari ini. Teknik pedang Cilian adalah keterampilan pertama Yan Yue dan Jiu Xiao Liuo. Ambil tindakan, dia mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoqi. Xiaoqi bilang, tunggu, guru keempat, ayo bertaruh. Kemudian, serangan pedangnya berhenti. Xiaoqi berkata, sangat dekat. Yan Yue bertanya, taruhan apa? Xiaoqi menjawab, saya ingin mengikuti ujian internal dalam 1 bulan. Mengapa Anda tidak bertaruh? Apakah saya bisa lulus ujian batin saat itu? Dalam hatinya bilang, alasan utamanya adalah banyak daun bawang di kaki gunung dan mudah dipanen. Yan Yue berkata, Xiaoqi, tahukah kamu bahwa menjadi murid sekte dalam, membutuhkan setidaknya budidaya alam Yuan Hai?
Meskipun Anda diam-diam menggunakan kolam Ningxian untuk mencapai Lingshui tingkat ke-7 hari itu, bahkan Permaisuri Lizan membutuhkan waktu 3 bulan untuk menerobos. Anda terlalu ambisius, kepala Anda bisa-bisa ditendang oleh seekor keledai. Xia Qi bilang, Guru keempat, saya pikir Anda tidak berani bertaruh dengan saya. Yan Yue menanggapi, haha, kenapa aku tidak berani? Mengambil taruhan pasti menang, tapi aku ingin tahu syaratnya apa. Jika saya tidak menyukai kondisi ini, saya akan terus mengajari Anda keterampilan pedang sebagai guru. Xia Qi menjawab, lebih baik melakukan ini. Jika saya gagal dalam ujian sekte dalam, saya akan meninggalkan Suaka Changming sendirian. Yan Yu menanggapi, menjadi murid 4 dewa adalah dambaan seluruh murid Changming Sanctuary, pernahkah Anda memikirkannya dengan jernih? Xia Qi sambil mengangkat jarinya ke atas menjawab, tentu. Yan Yue bilang, jika kamu begitu sombong, aku tidak akan menghentikanmu. Bagaimana Anda lulus penilaian? Dalam hatinya, dari mana anak nakal ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Xia Qi berkata, jika aku menang, guru keempat. Yan Yue menjawab, menjelaskan. Xia Qi berkata, kamu akan menikah denganku sebagai istriku. Yan Yue jadi kesal sampai keluar asap di kepalanya. Apa? Xia Qi berkata, kenapa, kamu tidak berani berjudi? Yan Yue berpikir, bajingan ini tidak akan melukai otaknya ketika dia menerobos formasi kesengsaraan 9 surga, kan? Namun, dalam waktu sebulan, dia bahkan tidak akan melewati ambang batas pendaftaran, apalagi lulus ujian batin. Kemudian Yang Yue menjawab, silahkan, satu kata sudah selesai. Xia Qi bilang, ngomong-ngomong, guru keempat, ada satu hal kecil yang menyusahkanmu. Yan Yue bertanya, permintaan apa? Xia Qi menjawab, bisakah saya menuruni tangga langit-langit untuk meninggalkan kuil Changming? Yan Yue menanggapi, yo, ada apa? Apakah ini merepotkan? Dalam hatinya, tingkat surga giok bukanlah sesuatu yang bisa Anda naik dan turunkan begitu saja pada saat yang sama. Xia Qi telah kehilangan banyak kekuatan spiritualnya dengan naik ke sana, bukan? Xia Qi berkata, kalau tidak, Tuan keempat, maukah Anda memberi saya tumpangan? Yan Yue menjawab, saya tidak punya waktu. Xia Qi bilang, jika kamu tidak membantuku, aku akan mencium calon istriku. Yan Yue jadi marah lagi. Xia Qi, lalu dia menendang bokong Xia Qi. Pergi ke neraka. Xia Qi berkata, hei, pinggangku, aku tidak bilang akan turun sekarang. Yan Yue, kamu gadis bau, kamu dan aku berselisih satu sama lain.